بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بدلائل القطعية وواضحات البراهين. نحمده على جميع نعمه ونسأله المزيد من فضله وكرمه، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Kuliah Subuh Musalla Al-Falah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita dapat hadir dalam rangka majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-13, marilah kita awali dengan kita hadiahkan Al-Fatihah buat pengarang kitab Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين يا رب العالمين.
Al-haditsus tsalits asyara, hadis yang ke-13 dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum kita masuk pembahasan isi daripada hadis, sahabat Anas bin Malik sejak kecil udah ngebantuin Rasulullah. Kurang lebih umur beliau 10 tahun. Nah, sudah bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 2286 hadis yang pernah ditulis, yang diriwayatkan oleh beliau, sebab kedekatannya sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya hadis yang diriwayatkan, yang dibawa oleh Anas bin Malik, beliau sampai mendapat peringkat ketiga setelah Abdullah bin Umar di dalam hal meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ranking pertama adalah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Peringkat keduanya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, baru disusul peringkat ketiga yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari mana peringkat itu bisa kita tahu? Dari berapa ribu hadis yang dibawa, yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut. Kalau Abu Hurairah kurang lebih 5.000 hadis, hampir 5.300 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan lebih banyak daripada Anas bin Malik, kurang lebih 2.600 lebih. Ya, kalau tadi Anas bin Malik 2.200 hadis. Makanya Anas bin Malik ya termasuk orang atau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang namanya pembantu kan dekat sama majikannya. Ya. Apalagi Rasulullah sering memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada Anas bin Malik. Hadirin rahimakumullah. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibawa oleh Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi Muhammad bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna imannya seorang di antara kalian, nih di antara kita orang yang beriman, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah, ini hadis cukup pendek, singkat, tapi kurang lebih ada 3 poin. Ada 3 poin yang akan kita bahas mengenai hadis ini. Kata Rasulullah, tidak sempurna imannya seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Dalam kata lain, bahwa tidak akan dikatakan sempurna imannya kalau dia belum bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Hadis ini jamaah rahimakumullah secara umum bicara tentang masalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam, persaudaraan seiman seagama, bukan persaudaraan yang lain. Ini persaudaraan seiman seagama. Maka di dalam Al-Quran, ini pembahasan yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, maka berdamailah di antara kedua saudara di antara kalian apabila kalian berselisih, bertengkar dan sebagainya, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini melalui ayat ini jelas bahwa kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman, kita semua adalah saudara. Yang namanya saudara tentunya mesti punya kepedulian. Ya, mesti punya apa? Kepedulian. Ya, maka hadis ini tentunya menyampaikan kepada kita, kalau kita mau iman kita sempurna, diantaranya adalah kita mesti peduli kepada saudara kita seiman seagama. Lebih-lebih masalah akidah. Contoh, kalau kita punya saudara seiman seagama, tetangga kanan kiri yang seiman seagama,
mereka jarang kelihatan di mata kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka kita mesti sampaikan kepada mereka bahwa menunaikan ibadah sholat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau kita diam, kita nggak peduli, maka dipertanyakan keimanan kita. Kalau kita melihat ada saudara kita yang jarang berjamaah ke masjid, ke musola, kalau kita punya kepedulian, cinta kita kepadanya, bukti keimanan kita kepada Allah, mestinya kita ajak untuk berjamaah. Ya. Itu bukti bahwasanya kita sebagai orang beriman bersaudara. Jadi kita sebagai umat Islam enggak boleh egois, memikirkan diri kita sendiri. Itu urusan dia udah. Dosa-dosa dia, betul nggak? Kadang-kadang kita punya pikiran seperti itu. Ternyata pikiran seperti itu adalah kurang tepat menurut hadis 13 ini. Karena yang namanya orang beriman, dia mesti peduli kepada kaum muslimin yang lainnya, kepada saudara yang lainnya. Kita lihat tetangga kita, saudara kita melakukan kemaksiatan, kalau kita cinta kepada dia sebagai bukti keimanan kita, maka kita mesti memberikan nasihat kepadanya, menegur bahwa hal itu adalah dilarang di dalam agama. Jamaah rahimakumullah. Kemudian diantaranya ketika saudara kita memiliki kesalahan, melakukan kesalahan baik sengaja atau tidak, kalau kita adalah orang yang beriman, maka kita segera memberikan maaf. Apalagi lebih-lebih masalah hak. Ada saudara kita minjem uang, maka tentunya haknya atau kewajibannya adalah melunasi hutangnya. Kalau kita orang yang mengaku beriman, kita mesti sampaikan kepada saudara kita bahwa hutangnya wajib dibayar. Bukan disuruh kita diemin aja tuh utang. Sebab nanti utang itu akan menjadikan penghalang dia, menjadi penghalang dirinya. Jamaah rahimakumullah. Dipertegas lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad sahabat Nu'man bin Bashir. Anin Nu'man bin Bashirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu utwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal huma, rawahu Muslim. Itu tadi ayat Quran yang bunyinya sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara keduanya bila mereka melakukan pertikaian, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Dipertegas oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang beriman
bagaikan satu tubuh. Nih, tubuh kita. Di dalam tubuh ada bagian-bagian, ada kuping, ada mata, hidung, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang beriman adalah bagaikan satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan as-sahar wal huma. Apa itu? Artinya ketika ada salah satu anggota tubuh itu adalah sakit, maka seluruh tubuh itu tidak bisa tidur, begadang, susah tidur, wal huma, dan merasakan demam atau panas. Jamaah rahimakumullah, maka perlu dipertanyakan, kalau kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah ngelihat tetangga kita yang sama beragama Islam, kita diem, dia susah ekonomi, kita diem, nggak ada sedikit pun untuk membantu dia, maka dipertanyakan keimanan kita, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Maka perlu dipertanyakan juga, kalau kita hidup dengan kemewahan, tapi tetangga kanan kiri kita serba kesulitan. Jamaah rahimakumullah, maka hadis ini memberikan pesan kepada kita yang pertama, bahwa kita sebagai umat Islam yang beriman mesti memiliki kepedulian terhadap saudara kita seiman seagama. Jamaah rahimakumullah, berikutnya poin yang kedua, melalui hadis yang cukup singkat ini, bahwa kita sebagai umat Islam yang beriman mesti meninggalkan sifat iri hati dan dengki dalam diri kita. Enggak akan mungkin kita bisa mencintai saudara kita kalau masih ada rasa iri, dengki. Bahasa hadisnya adalah hasad. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, la taqata'u, janganlah kalian memutus tali silaturahim. Tuh perintah yang pertama, larangannya. Enggak boleh mutus tali silaturahim. Di antara orang yang enggak akan masuk surga adalah orang yang memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Kakak nggak pernah silaturahim ke adiknya, adik nggak pernah silaturahim ke kakaknya, anak nggak pernah silaturahim ke orang tuanya, dan terus seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci. Nggak boleh ada kebencian. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling memaling. Kalau bahasa kita melengos, tahu melengos? Kagak nyapa. Gara-gara kesalahan satu dia kagak mau nyapa. Kita sapa dia kagak jawab.
Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi umat Islam tuh jangan baper. Kalau kita mengaku beriman, buru-buru kalau dia punya salah sama kita, buru-buru kita ngapain? Maafin kesalahannya. Wala tahasadu, dan kata Rasulullah, janganlah kalian saling dengki, saling iri. Apa itu dengki? Dengki itu adalah suatu sifat penyakit hati yang ada di dalam diri kita, tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengki. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, itu hasad. Kita mesti koreksi diri. Kalau kita masih punya perasaan seperti itu, berarti ada hasad di dalam diri kita. Kok dia enak banget kerjanya, padahal begini begitu. Kita iri dengan kenikmatan yang dia miliki, yang Allah berikan kepadanya. Punya mobil, punya rumah dan sebagainya, punya anak yang hafal Quran, punya anak yang kita iri. Mestinya itu nikmat buat saya dalam hatinya. Nah, inilah orang yang dengki. Nah, orang yang dengki dan iri seperti ini nanti dijelaskan dalam hadis lain, orang seperti itu akan menghabiskan seluruh kebaikannya bagaikan api yang akan menghabiskan kayu bakar. Jamaah rahimakumullah. Wa kunu ibadallah ikhwanan, dan jadilah hamba Allah saling bersaudara. Saling bersaudara artinya jangan putus tali silaturahim, jangan ada kebencian, jangan melengos, saling tegur sapa sesama umat Islam, dan jangan saling dengki. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Tidak halal bagi seorang muslim mendiami, bertengkar, berselisih fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita bertengkar, kalau kita beriman, langsung saling memaafkan. Enggak ada orang yang sempurna, pasti di antara kita punya kesalahan. Maka yang terbaik kita memaafkan atau kita meminta maaf. Sebab hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam enggak boleh marah, enggak boleh mendiami saudara seiman seagama lebih dari 3 hari. Jamaah rahimakumullah. Hadis lain mempertegas, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Jauhi sifat iri hati dan dengki. Ini kata Rasulullah. Fa innal hasada, karena sesungguhnya iri hati dan dengki, yakulul hasanati, menggerogoti. Tahu menggerogoti? Menghabiskan al hasanat, kebaikan-kebaikan kita, kama takulun narul hataba, sebagaimana api yang akan menghabiskan kayu bakar. Tuh kalau api
Ya, kita lihat rumah kalau kebakaran, ya, itu yang namanya kayu udah bukan bentuk kayu lagi, ludes. Rawahu Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jamaah rahimakumullah. Jadi poin yang kedua ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah mesti menjauhkan sifat hasad. Berikutnya poin yang terakhir, ya, poin yang ketiga, bahwa ketika kita bicara masalah kesempurnaan iman, tentunya di dalam agama kita yang namanya iman itu kadang naik, kadang, betul? Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau berkata bahwa wa annal imana qaulun wa amalun, dan sesungguhnya iman itu adanya ucapan dan perbuatan. Jadi iman itu bukan hanya diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, tapi mesti diapain? Diaplikasikan, direalisasikan, dilakukan dengan perbuatan. Yazidu wa yankusu, bisa bertambah, bisa kurang. Itu kata Abul Hasan Al-Asy'ari. Alhamdulillah, mungkin itu yang perlu disampaikan terkait masalah hadis yang ke-13 yang dibawa oleh Abu Hamzah bin Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil, ya, 3 pelajaran ini. Yang pertama, bahwa kita orang Islam yang beriman adalah bersaudara, sehingga kita mesti punya kepedulian tinggi terhadap saudara kita seiman seagama. Yang kedua, bahwa kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah mesti jauhkan sifat iri hati dan dengki. Susah melihat saudara kita senang, senang melihat saudara kita susah. Jauhkan sifat itu dalam diri kita. Dan yang terakhir, iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika bertambah, ambil kesempatan itu untuk mendekatkan diri sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ketika iman kita kurang, ada masa yang disebut futur, maka jangan pernah tinggalkan yang wajib. Mungkin itu saja jamaah rahimakumullah.